Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan dan model strategi PPSI yang diampu oleh Ibu Feni Nurpadila, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Cara membuat pembelajaran yang menarik dan tak terlupakan. Salah satunya dengan mengintersertakan siswa di dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hanya guru yang aktif, tetapi siswa juga diajak untuk berkontribusi. Salah satu metodenya adalah dengan menerapkan metode role playing atau bermain peran. Apa sih metode role playing itu? Metode role playing atau bermain peran merupakan pembelajaran untuk memenuhi suatu materi dengan cara memberikan cerita atau naskah kepada siswa dan meminta siswa untuk menerapkannya. Metode ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan imajinasi dan penghayatan siswa dengan cara memasukkan peran-peran yang ada dalam kehidupan nyata ke dalam pertunjukan di dalam kelas atau pertemuan yang nanti akan dibahas sebagai bahan referensi bersama. Metode ini menggunakan cara menghubungkan satu materi dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode role playing merupakan cara yang menarik untuk mengintersertakan siswa salah satu nilai kehidupan dalam sebuah materi. Dan dapat diketahui bahwa metode bermain peran meminta subjek untuk memainkan peran tertentu melalui suatu interaksi dengan lingkungan sosialnya. Pengalaman belajar yang akan diperoleh siswa, yang pertama, kemampuan kerjasama. Yang kedua, kemampuan komunikatif. Dan yang ketiga, kemampuan menginterpretasi suatu kejadian. Kelebihan dari metode role playing, penggunaan metode role playing atau bermain peran memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, metode pembelajaran role playing dapat membuat siswa lebih aktif dan mampu mengekspresikan diri. Yang kedua, metode ini mampu membuat siswa lebih memahami materi yang diajarkan karena materi disajikan beserta contoh penerapannya di dalam kehidupan. Yang ketiga, siswa lebih menjadi kreatif karena siswa akan membuat suasana pembelajaran sesuai dengan cerita yang sudah dibuat. Pada metode ini, kelas menjadi aktif dan suasana akan berbeda karena pada proses pembelajaran ini tercipta komunikasi dan cerita. Namun, ada beberapa kekurangan di metode role playing ini. Kekurangan yang pertama, metode ini memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, bagi siswa yang belum memiliki kepercayaan yang tinggi, ia akan mengalami kesulitan, sehingga metode ini dapat berjalan tidak efektif. Yang ketiga, pada metode ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi kelas lain, karena pada metode ini dapat membuat kebisingan. Ada beberapa mata pelajaran yang menerapkan metode ini. Yang pertama, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Contoh materinya seperti pada materi peran keluarga, kemudian manusia sebagai makhluk sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Contoh materinya pada pembahasan nilai-nilai Pancasila, toleransi, hukum, dan hak asasi manusia. Juga pada pembelajaran agama, contoh materinya akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah yang dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, pada pelajaran bahasa seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran bahasa ini, kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa seperti kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, dan kemampuan menyimak. Metode ini dapat dijadikan pilihan untuk meningkatkan kemampuan siswa, khususnya ditampilkan berbicara seperti dalam buku penjelasan berbicara karya Muhdini dan Selamat di tahun 2009. Di dalam buku tersebut dituliskan bahwa pembelajaran bahasa adalah belajar berkomunikasi, maka pernyataan tersebut berimplikasi bahwa siapapun yang belajar bahasa hakikatnya adalah belajar komunikasi. Metode ini dapat digunakan untuk meningkatkan berbicara kepada siswa. Ada langkah-langkah yang dapat dilakukan seorang guru untuk menerapkan metode ini. Yang pertama, guru dapat membuat skenario yang akan diperankan sesuai dengan materi yang hendak diambil atau yang hendak diperankan. Kemudian yang kedua,
guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai agar nantinya siswa dapat lebih memahami bagaimana isi peran yang harus diperankan, kemudian apa sih nilai-nilai yang hendak disampaikan pada penonton. Yang ketiga, guru membentuk siswa menjadi kelompok yang anggotanya sesuai dengan naskah. Yang keempat, guru meminta siswa untuk memenuhi naskah yang akan diperankan. Yang kelima, guru dapat memanggil siswa yang sudah ditunjuk untuk memerankan skenario. Yang keenam, siswa diminta untuk mengamati teman-temannya yang sedang tampil. Yang ketujuh, setelah selesai ditampilkan, siswa diberi lembar kerja untuk menuliskan bagaimana penampilan teman-temannya dan apa saja yang dibahas dalam cerita tersebut. Yang kedelapan, setiap kelompok memberikan hasil kesimpulannya. Yang kesembilan, guru menyampaikan hasil atau kesimpulan secara umum. Yang kesepuluh adalah evaluasi. Jadi, dari penjelasan tadi menunjukkan bahwa ada 10 langkah yang dilakukan oleh guru ketika menerapkan suatu teknik bermain peran dalam kegiatan pembelajaran. Skenario sebagai bagian yang terpenting dalam bermain peran yang perlu disusun oleh guru dengan sebaik mungkin. Apa sih tujuan dari metode pembelajaran yang menerapkan bermain peran itu? Sama halnya dengan metode-metode pembelajaran dengan teknik yang lain. Metode role playing atau bermain peran juga memiliki tujuan. Tujuan dari metode role playing atau bermain peran yaitu mengajarkan tentang empati kepada siswa. Menurut Ismail 1998, siswa diajak untuk mengalami dunia dengan cara melihat sudut pandang orang lain. Siswa diminta untuk membayangkan dirinya posisi orang lain agar bisa menyelami perasaan pada sikap yang ditunjukkan oleh orang lain. Memahami dan peduli terhadap tujuan dan perjuang dari orang lain, dan mencoba untuk berperan yang tidak biasa, dalam artian memainkan peran orang lain dan mungkin dapat berbeda dengan karakteristik yang ada dalam dirinya. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa metode role playing adalah salah satu penguasaan bahan-bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan sebaik mungkin dengan tokoh hidup atau sebagai benda mati. Bermain peran atau role playing banyak melibatkan siswa untuk beraktivitas dalam pembelajaran dan akan menciptakan suasana yang menggembirakan sehingga siswa senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, kesan yang didapat dari siswa tentang materi yang sedang dipelajari akan lebih kuat, yang ada pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Metode role playing atau metode bermain peran memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, dalam pembelajaran sebaiknya memadukan berbagai macam metode pembelajaran yang lain dengan materi yang menjadi pokok pembahasan belajar mengajar. Demikian metode pembelajaran role playing atau bermain peran yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran, karena metode ini sangat cocok untuk membuat siswa lebih kreatif, aktif, dan dapat mengekspresikan dirinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.